Balik lagi sama gua, Lanang Yudhistira, dalam acara gua Hororisme. Tentu saja di channel gua, Lanang Yudhis. Kita semua tahu bumi yang kita cintai ini sudah tercipta udah berpuluh-puluh juta tahun, dan banyak banget misteri yang belum sampai sekarang belum terciptakan. Mulai dari puzzle-puzzle, patung, seperti lukisan, penemuan-penemuan yang lainnya, masih banyak banget yang lain. Ada banyak faktor di sini yang membuat semua ini belum terpecahkan sampai sekarang. Faktor itu adalah kurangnya referensi, kurangnya sumber daya yang bisa menemukan, ilmu pengetahuan yang belum cukup juga, dan masih banyak lagi. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang 6 misteri dunia yang belum terpecahkan sampai sekarang. Tetap di Hororisme. Yang pertama, ada segitiga Bermuda. Ya, kita pasti tahu segitiga Bermuda itu apa. Dan banyak banget misteri yang terjadi di segitiga Bermuda ini. Mulai dari kapal yang hilang, nggak tahu kemana, pesawat yang jatuh dan tidak temukan bangkainya sama kru-krunya sama sekalipun, misteri bawah lautnya seperti apa. Banyak yang berasumsi bahwa segitiga Bermuda ini mengandung daya magnet yang sangat tinggi. Itu yang menyebabkan kapal-kapal dan pesawat-pesawat pun jatuh atau hilang ditelan sama bumi kita. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa semua itu adalah hasil dari penculikan alien atau makhluk dari dunia lain. Ada juga yang beranggapan bahwa hilangnya kapal-kapal dan pesawat-pesawat ini adalah diambil oleh kaum bangsa Atlantis yang telah hilang. Yang kedua, ada kota Atlantis. Ya, kalian pasti pernah dengar kota ini. Biasanya ada di dongeng-dongeng dan cerita-cerita setempat. Misteri tentang kota Atlantis ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan sampai sekarang, dan belum menemukan satupun titik celah yang bisa menunjuk pada keberadaan kota ini. Kisah ini berawal pada buku karangan Plato yang menyatakan bahwa ada kota yang sangat maju pada zamannya, dan kota itu hilang, ditelan sama bumi, ditelan laut, karena sikap kaum mereka yang sangat sombong dan tidak menyembah pada Tuhan. Banyak orang yang menyatakan bahwa kota Atlantis ini memang dulu benar-benar ada, karena banyak ditemukan seperti reruntuhan-reruntuhan bangunan yang berada di Samudra Atlantis, dekat posisi titik di mana diyakini kota ini menghilang. Namun banyak juga yang berpikir bahwa kota Atlantis adalah kota yang bukan ditinggali oleh makhluk seperti manusia. Yang ketiga, ada Shepherd Monument. Monumen ini berada di Staffordshire, Inggris. Dan jika dilihat secara sepintas atau kasat mata dan kita nggak tahu apa yang kita lihat, kita nggak akan tahu bahwa ada hal aneh di sini. Kita bakal menganggap bahwa monumen ini biasa aja. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita bakal lihat seperti susunan huruf. Hurufnya bertuliskan DOUOSVAVVM. Kumpulan huruf-huruf tersebut belum terpecahkan sampai sekarang. Udah lebih dari 250 tahun. Bahkan beberapa tokoh terkenal seperti Charles Dickens dan Charles Darwin mencoba memecahkannya, tapi hasilnya nol, nggak dapat apa-apa. Meskipun kode-kode ini masih menjadi misteri, banyak yang menganggap bahwa kode-kode ini adalah petunjuk dari The Knight Templar yang merajuk pada The Holy Grail. Kalau kalian nggak tahu Knight Templar dan The Holy Grail, kalian bisa cari di Google seperti apa mereka itu dan apakah The Holy Grail.
Yang keempat, ada sinyal wow atau WOW. Ceritanya adalah pada suatu malam di musim panas tahun 1977, Jerry Ehman, seorang sukarelawan dari organisasi peneliti alien atau SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), bisa dikatakan dia menjadi pertama kalinya orang yang mendapat pesan dari alien. Ya, ketika dia memulai sinyal radio atau dia memulai pencarian sinyal radio, dia tuh menemukan seperti sinyal yang aneh dan berisi sebuah pesan yang sangat misterius dan sampai sekarang pun masih belum terpecahkan seperti apa. Dan sinyal itu diperkirakan berlangsung selama 72 detik dan dikirimkan dari tempat yang sangat jauh di antara bintang-bintang, dan tempat tersebut adalah kemungkinan berada di konstelasi Sagittarius. Jaraknya sekitar 120 tahun cahaya. Ya kali kalau kalian naik sepeda aja udah nggak cukup itu. Yang kelima, ada Georgia Guidestone. Ya, kalau kalian tahu Georgia Guidestone ini adalah batu yang ada 3 batu dan di atasnya juga ada batu lagi dan bertuliskan tulisan-tulisan yang cukup rumit seperti itu. Monumen ini didirikan pada 1979 di Elbert Country. Monumen ini bertuliskan dalam 10 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Swahili, Hindi, Hebrew, Arab, Cina, dan Rusia. Dan pada monumen tersebut banyak terdapat simbol-simbol astronomi alien. Nah, meskipun gak ada kode-kode rahasia yang tertulis di situ, tapi ada yang aneh. Jadi si pembuatnya ini gak ada yang tahu siapa pembuatnya loh. Bayangkan monumen sebesar itu dan kita nggak tahu siapa yang membuat, padahal itu tahun 1979. Itu tahun, ya katakanlah sudah cukup maju untuk bangsa Amerika. Yang diketahui hanya ada satu nama samaran, yaitu R.C. Christian. Dari 10 perintah yang ditulis tersebut, perintah pertama menjadi yang paling kontroversial. Perintah tersebut berbunyi, maintain humanity under 1500 billion in perpetual balance with nature. Jadi intinya tuh mempertahankan populasi manusia di bawah 500 juta untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, ada Voynich Manuscript. Ya, Voynich Manuscript ini merupakan sebuah buku yang berisi 240 halaman yang ditulis dengan bahasa dan aksara yang tidak diketahui oleh manusia. Damn. Jadi kemungkinan ini yang nulis adalah bangsa jin, setan, alien, I don't know. Maybe it's sent by God. Dikutip dari mnn.com, dalam buku tersebut juga terdapat berbagai macam gambar aneh seperti diagram, benda, dan tumbuhan yang tidak diketahui jenisnya. Aneh, tumbuhan apa nih? Banyak yang menganggap jika buku tersebut merupakan buku panduan medis jika melihat dari berbagai macam gambar tanaman yang ada di dalamnya. Oke, make sense. Anehnya tuh ada beberapa gambar di buku ini yang nggak ada atau nggak tahu dari mana, dan mungkin juga dari luar angkasa. Jadi banyak yang berpendapat bahwa buku ini adalah karangannya alien. Gila bro, alien bisa nulis buku. Hingga saat ini belum diketahui siapa penulis buku tersebut, namun berdasarkan tes karbon yang dilakukan, buku tersebut kemungkinan dibuat antara tahun 1404 hingga 1438. Buku tersebut dinamakan Voynich Manuscript karena pada tahun 1912 pernah dibeli oleh seorang Polandia bernama Wilfrid M. Voynich. Seperti itu. Nah, gimana? Kalian penasaran gak sih sama hal-hal aneh yang ada di bumi? Sekian dulu video dari gua.
kalau kalian pikir video ini udah kalian tahu sebelumnya tentang apa yang gue bilang tadi, gue mohon maaf. Gue bakalan cari referensi yang lebih baru lagi, yang lebih banyak orang yang nggak tahu dan mereka ingin tahu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe gratis. Dukung terus YouTube Indonesia.